Selamat malam semuanya, terima kasih masih stay tune. Jadi kali ini kita mau bahas masalah yang sama, masih di permesinan ya. Secara umum desain simulating, tapi kita mau fokusin sama ke machining proses. Nah, lanjut. Nah, di machining proses ini, jadi aku mau apa ya? Sebenarnya sih mau sharing. Jadi masalah chamfer sama fillet gitu. Sebagian besar yang terjadi itu teman-teman prosesnya seperti ini yang diperhatikan. Jadi cuman chamfer besar sama fillet permintaan gitu. Tapi secara aktualnya hal ini menjadi masalah gitu. Nah, presentasi ini dibuat buat menghilangkan dan meluruskan masalah yang ada gitu kan. Yang sering ketemu itu adalah biar nggak tajam. Jadi teman-teman itu kan kalau misalkan habis roughing, namanya roughing proses kasar itu kan tajam. Nah, kalau udah tajam nggak dicemper berarti ya resiko apa ya, resiko nyopet tangan dong gitu. Nah, ini mau dilanjutin, terus nanti masuk safety report, terus masuk berita, terus masuk masalah gitu, karena itu kan nggak bagus juga. Terus yang kedua, permintaan drawing. Sebenarnya sih drawing tidak meminta ada chamfer kecil, enggak, cuman chamfer besar, radius, dan yang diharapkan. Tapi balik lagi, biasanya itu ada all edge debarring atau tidak tajam atau apalah itu. Nah, segala hal yang seperti itu tuh intinya apa? Ya nggak tajam tadi. Nah, ini sebenarnya bukan masuk ke kriteria permintaan di gambar kerja secara langsung tertulis, tapi dia ada di informasi drawing di bagian apa ya? Biasanya dekat kolom etiket sih, coba diperhatiin aja. Atau kalau enggak sih sebenarnya standar yang ada di mana kita ngasih barang yang aman ke orang gitu kan. Nah, selanjutnya negasi sama kualitas nanti akan langsung dibahas di materi, kurang lebihnya seperti itu. Oke, lanjut dulu ke negasi. Jadi, teman-teman kalau udah lihat video yang proses roughing sama finishing, di dalam situ ada stok. Nah, kemarin stok yang terakhir itu menyisakan stok to live on wall 0,2, on floor 0,02. Nah, di sini tujuannya chamfer itu ya sebagai negasi. Negasi itu gimana sih? Ketika teman-teman punya profil yang bagian bawahnya ada tumpul lah, ada sisa stok lah. Nah, hal itu biar tidak mengganggu dari fungsionalnya. Misalkan teman-teman mau bikin mold and dies itu pasti sudah diperhitungkan, atau mau bikin benda yang nempel aja berhubungan dua. Nah, ketika bergabung itu dia tidak boleh ada namanya apa ya, sesuatu yang mengganggu gitu loh, karena akan mengganggu fungsi sambungannya itu. Nah, makanya dikasih chamfer, bener kan? Nah, tapi chamfer sendiri sebagian besar digunakan tidak pada fungsinya, dijalanin nggak dijalanin, tapi nggak maksimal gitu kan. Nah, kenapa aku bisa bilang nggak maksimal? Nah, ini kita akan bahas nih. Nah, di dalam proses yang ada biasanya kalau teman-teman coba perhatiin, yang sering kejadian ya cuman roughing roughing bentuknya jadi terus sama chamfer gitu kan. Finishing kalau benar-benar mau sih gitu. Nah, di sini ada simulasi ini kurang lebih tak buat di Mastercam seperti ini. Nah,
Tadi kan proses umum yang terjadi, tapi sebenarnya juga kurang pas. Nah, kenapa ya secara pribadi sih kurang lengkap aja gitu, kualitasnya masih kurang. Nah, tapi proses yang diharapkan itu seperti ini, tak kasih contoh juga, oke, di Mastercam-nya. Nah, setelah tadi dari Mastercam, sekarang kita masuk ke Software Inventor buat bantuan simulasi nih. Sebenarnya biar aku lebih enak sih ngasih ilustrasi sama drawing 3D nih gitu. Nih nggak usah pakai presentation ya, tapi secara komunikasi aja. Nah, teman-teman tadi proses umum itu adalah roughing, chamfer, selesai, bener kan? Nah, menurutku sih ini kurang pas karena kualitas dari hasilnya itu dan apa ya masih ada debari sih menurutku makanya itu kurang maksimal gitu kan. Nah, ada partnya. Jadi aku udah bikin prediksi-prediksi yang akan terjadi setelah teman-teman mesining barang ini. Nah, teman-teman bisa lihat kalau memang pakai proses umum tadi, itu yang kejadian itu ada merah-merah nih. Nih. Oh ya, ini harusnya merah-merah juga. Nah, nih. Kenapa merah-merah gitu kan? Nah, keluar kan pertanyaan. Nah, di sini tak jelasin satu-satu dulu, oke? Kita mulai dari basicnya dulu awal itu phasing gitu kan. Nah, kita lihat di sini memang nggak ada yang kejadian. Nah, tapi sebenarnya, nah, ketika teman-teman phasing itu kan pemakanan atas. Nah, balik lagi konsepnya mata potong. Mata potong itu kan memotong benda, tapi perlu diperhatikan mau tool baru, mau tool bekas, itu namanya mata potong. Ada mata potong dan ketika memotong itu tidak bisa 100% maksimal, pasti ada bari atau scrap. Nah, di bagian mana dia muncul? Di bagian ujung-ujungnya. Nah, ketika teman-teman facing ini, itu sebenarnya dia keluar semua scrapnya ke sini. Nah, ketika teman-teman facing atas, ya kan, nah, dia scrapnya akan ke samping gitu. Nah, tapi kenapa kejadian ini malah ke atas gitu kan? Nah, itu sebenarnya dari konturnya. Oke, nih. Nah, setelah setelah facing, scrapnya kan ke samping. Teman-teman kerjain konturnya itu. Nah, ketika teman-teman ngerjain konturnya, yang tadi kan scrumnya ke samping dipotong kan. Nah, dia balik lagi ke atas. Nah, makanya profil yang ini, dua ini, itu karena kebentuk itu dari facing, scrapnya ke bawah, ke samping, terus teman-teman kontur tadi, scrapnya ke atas. Nah, gimana dengan yang lainnya gitu kan? Nah, yang lainnya itu ketika dia bertemu sudut, dia akan meninggalkan scrap gitu kan. Nah, case yang buruknya bisa dilihat di sini. Nih, kalau dia ini kurang lebihnya ya. Kalau teman-teman bentar, pandangan atas dulu nih. Nah, teman-teman tadi prosesnya kayak gini kan. Sini. Nah, ketika ini berangkat sampai apa yang nyebutnya ya? Ini awal, ini akhir. Nah, dia akan meninggalkan scrap di awal. Oke. Ini awal, ini akhir. Dia akan meninggalkan scrap. Makanya dia ada timbulan ke sana scrapnya. Nih, yang ini. Bentar.
Nih, yang ini, oke. Lanjut lagi. Ketika dia, bentar. Oh, nih. Nah, ketika dia kontur ke sini, dia akan meninggalkan scrub ini. Oke. Nah, lanjut terus sampai sini ini. Nah, ketika dia sini ke sini, dia akan menghasilkan ini. Karena dia yang awal, akhirnya yang di sini. Oke. Nah, ketika awal itu ya ini yang masalah pasti gitu loh. Clear sampai sini. Nah, ini yang dari kontur. Oke. Nah, sekarang kita lanjut ke proses chamfer yang besar. Nah, bisa diperhatiin ini proses chamfer besar. Ini jujur ketinggalan ya satu. Ini harusnya ada scrub juga. Jadi, ini awal, ini akhir. Nah, di awal itu akan meninggalkan scrub. Nah, yang jadi masalah chamfer itu bukan hanya pemakanan terhadap awal dan akhir, tapi ada dasar dan ada dinding. Lah, scrubnya pada nyebar ke sana, makanya di sini ada scrub, di sini ada scrub. Oke. Nah, ini yang menjadikan benda itu meskipun udah di-chamfer, ya nggak sesuai fungsi nih yang aku bilang tadi. Kenapa? Karena biasanya tidak di-finishing. Nah, oke, sampai di sini clear ya. Nah, sekarang aku mau ngasih yang measurement, kualitas pengukuran. Ini tak gambar ukurannya 30. Oke, ketika teman-teman pakai vernier caliper, ya kan, atau pakai micrometer, atau pakai Heygate. Nah, intinya itu kan ukuran terluar yang akan diukur. Tugasnya inspection itu kalau aku kerja biasa nih, aku cuman ngukur part gitu kan. Mau barangnya jadi, mau barangnya enggak, ya tetap tak ukur seadanya nih. Nah, di barang jadi itu pun kalau ada scrap, ada cacat, semua tak ukur. Karena apa? Ya namanya inspektor ya inspektor gitu kan. Kalau analisa sebagai tim ya tim gitu kan. Tapi kita fokus ke inspektor dulu. Nah, kita ukur ukurannya dari bawah ketemu dari atas sampai atas, bukan dari atas sampai sini. Nah, dia terukur 30,05. Nah, padahal itu drawing mintanya 30 plus minus 0,01 misalkan kayak gitu. Berarti udah lari kan gitu. Padahal teman-teman mesin ini udah bener nih dari bawah sampai atas 30 bener, tapi aku sebagai inspektor aku ngukurnya 30,05 tadi. Nah, karena ada scrubnya. Nah, hanya karena scrub berarti pekerjaan teman-teman yang dari awal roughing sampai chamfer tadi nggak dinilai gitu loh. Nah, ini kan sebenarnya kualitas yang apa ya, pengerjaan yang nanggung sih, udah dikerjain tapi kok nggak dapat poin gitu, sama-sama gitu mending nggak usah dikerjain kan gitu. Nah, ini tolong menjadi mention buat teman-teman, aku berharap juga ketika ini udah di-share teman-teman bisa clear lah kurang lebih seperti itu. Kalau memang ilustrasiku kurang bagus, mungkin teman-teman bisa langsung praktek, langsung tahu nanti, oke? Nah, oke selanjutnya, di sini ada preview barang yang udah tak prediksi sesuai dengan CAM tadi, hasilnya juga aman gitu kan. Nah, di sini aku cuma mau ngasih tahu overall-nya itu gimana sih nanggulanginya gitu. Nah, prinsip yang perlu dijaga ada berapa ya? Ada beberapa deh gitu, aku belum nulis, tapi yang jelas, satu, chamber besar itu karena tadi keluar scrub masuk proses roughing, oke. Itu yang pertama. Yang kedua, eee, sudut yang tajam akan menghasilkan scrub. Dari yang awal akhir tadi itu loh, itu akan menghasilkan scrub. Nah, itu kan nggak apa ya, ya sama aja bohong, sama kayak udah ngerjain tapi nggak bisa keukur gitu kan, nggak maksimal, oke. Nah, ini yang perlu diperhatiin. Terus yang terakhir, gimana pun juga harus ada chamfer atau fillet. Kalau fillet itu dia melakukan smooth terhadap bidangnya, jadi scrub nggak akan muncul, tapi kalau chamfer memberikan celah untuk scrub masuk ke situ, oke. Nah, di sini udah tak kasih fillet, nih oranye.
ini oranye. Nah, dengan chamfer 2 pun yang diminta gambar, pinggirnya tetap tak kasih fillet. Kenapa? Ini biar scrap di sini nggak muncul kayak tadi. Bisa di preview sendiri di video sebelumnya, tapi intinya biar nggak muncul. Nah, gimana dengan yang atas? Yang atas itu kan tadi udah di chamfer besar, habis itu di chamfer kecil. Nah, ketika di chamfer kecil, nih perhatiin, ini fillet nih, scrapnya naik ke sini. Nah, dia akan mengisi daerah ini dan bagian base-nya ini, dasarnya ini akan keluar scrap, akan mengisi ke sini. Nah, kenapa aku bisa pastikan itu hilang atau itu minimalnya aman gitu kan? Karena teman-teman prosesnya itu udah ada finishing. Jadi ketika roughing asal jadi masih ada stok, teman-teman chamfer scrapnya kemana-mana, teman-teman semi sama finishing set scrapnya ke bawah. Tapi kan ke bawah udah ada chamfer, masuk di chamfer. Ketika teman-teman finishing side, scrapnya ke atas. Nah, ketika ke atas dia masuk ke celahnya ini chamfer semua. Jadi nggak ada apa ya, nggak ada area yang dilewati untuk menciptakan scrap atau bari. Oke. Nah, di sini kan udah berarti kualitas kejaga seperti itu. Nah, sebagai penutup tambahan sedikit beberapa kasus spesial yang ada, contohnya itu mold and dies kalau dia memang minta tajam sudutnya, itu baru dibuat tajam. Tapi kalau enggak, gimana pun wujudnya, kalau mold and dies kayak gitu tuh tetap ada radiusnya. Kenapa sih? Dia untuk penguat atau anti apa ya namanya? Crack atau apa ya? Lupa aku namanya. Tapi intinya biar partnya smooth, nggak ada bari dan teman-temannya itu. Nah, kurang lebihnya seperti itu. Semoga bermanfaat. Terima kasih.